Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. RW 9 Kesunayan Selatan mempunyai kawasan hutan mangrove atau bakau seluas 7,5 hektar. 1 hektar hutan mangrove dapat menyimpan 27 hingga 38 ton karbon per tahunnya, yang lebih tinggi dari jenis hutan lainnya. Tidak hanya itu saja, hutan bakau berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi wilayah ini dari banjir dan rob atau air pasang laut dan penyerapan emisi. Oke viewers, ini udah lumayan bersih ya pinggir pantainya. Jadi kita akan mau mulai persiapan menanam mangrove. Di sini udah ada pohon mangrove-nya. Jadi kita akan nanam mangrove di setiap tiang-tiang ini nih. Tiang-tiang ini, ya Melta ya? Iya betul banget. Gitu, jadi setiap tiang ada satu. Jadi ikutin kita terus, kita mau nanam mangrove-nya. Let's go! Kegiatan yang dilakukan sejumlah generasi muda ini ternyata mampu memberikan semangat untuk terus melestarikan dan menjaga alam untuk kehidupan di masa depan. Kami sebagai Ketua RW 09 Kesunayan Selatan dan merangkap sebagai Ketua Pokja, kami sangat berterima kasih kepada komunitas energi bersih karena dengan penanaman bibit mangrove ini yang 1.000 bibit ini sangat berguna sekali untuk warga kami, terutama bila mana tumbuh nanti besar mungkin bisa seperti yang sudah berdiri di tahun 2003 sampai ke 2014. Sampai sekarang tumbuh besar hampir 7 hektar. Dan dengan adanya hutan mangrove ini mungkin sangat berguna sekali kepada warga kami, terutama dari abrasi, angin pitung beliung, dan juga supaya satuan-satuan satwa bertumbuh besar dan berkembang biak, terutama untuk ekonomi para nelayan di warga kami. Nah viewers, ini udah lumayan bersih ya. Kita akan mulai menanam dan persiapan. Ini ada Pak Pepep, Bibitnya. ngasih bibit mangrove-nya. Bapak, ini gimana nih Pak? Ini tahu. Oh ini gimana nih Pak? Ini ada nih. Oke, Ini nih. gimana Pak? Oke, ini kita mau nanam. Aduh agak susah banget ya buat berjalan. susah banget untuk mindahin kaki kita itu. Dan kita mau mulai nanam sekarang teman-teman. Bisa dilihat ada juga yang udah mulai nanam. Iya. Kita lagi kesusahan. Pak, ini untuk satu tiang ini ada berapa pohon Pak? Satu pohon. Satu pohon. Oke, ini. Nah ya, ini. Oke, gini ya Pak. Nah, diburu sama lumpur. Oke. Nah ini, sini Bapak, sebelah sini Pak. Nah, sebelah sini Pak. Nah, sebelah sini. Oke. Ya. Oke. Pak, ini gimana Pak caranya Pak? Ya, masukin aja ke dalam. Masukin ke dalam, oke. Terus nanti kita ikat ya. Ikatnya mana, Pak? Ikan mana, Kak? Berarti Ikatannya mana ikatan? satu tiang ini cuma butuh satu pohon mangrove aja. Jadi kita akan nanam di banyak tiang yang sudah ditandain ya. Nah ini kita ikat dulu. Ini kalau tumbuhnya berapa lama ya Pak? Ya kemungkinan bisa berbulan-bulan ini. Bulan-bulan ya? Ya cuman kekuatannya ini tuh akarnya. Oh, Nungguin akarnya dulu berarti. nungguin akar.
Ini akar kan bisa nyabang-nyabang gitu. Iya. Oke. Terus udah gini aja nih Pak. Udah maksudnya diikat kayak gini, Diikat kalau ada udah. air kan nggak supaya nggak Iya, nggak ini Iya, ya, nggak lepas. nggak lepas. Oke, kita lanjut viewers ke tiang berikutnya. Tiang Ini di berikutnya. belakang kamu. Tiang. Oh, udah ada. Nah, kenapa mangrove? Mangrove itu punya manfaat yang luar biasa ya. Dia kalau kita lihat punya manfaat untuk menjaga keanekaragaman hayati di sebuah kawasan. Dia bisa menjadi tempat hidup bagi banyak spesies. Ya, yang kedua, kawasan mangrove juga sebenarnya punya peran untuk mendukung perikanan. Ya, di mana di kawasan mangrove seperti ini bibit-bibit ikan itu biasanya tumbuh subur sebelum kemudian dia ke laut. Jadi kawasan ini sangat penting ya untuk mendukung ketahanan pangan terutama dari ikan. Dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah hutan mangrove atau pohon mangrove itu punya efektivitas dalam menyimpan karbon. 1 hektar kawasan hutan mangrove itu bisa menyimpan 27 sampai 35 ton CO2 selama 1 tahun. Ya, dan ini artinya dengan menjaga kawasan mangrove dan merestorasi kawasan mangrove, kita bisa mempertahankan karbon stok, tapi juga dengan menanam kembali atau menumbuhkan hutan mangrove, kita bisa menyerap karbon yang ada di atmosfer. Ini beberapa manfaat lingkungan ya yang dimiliki oleh hutan mangrove. Tapi yang lebih penting adalah hutan mangrove ini juga bisa memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Kalau hutan ini dikelola dengan baik, dia bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. Misalnya ya, jika dijadikan kawasan wisata, maka dia bisa memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi langsung. Kami juga sedang memikirkan bagaimana nanti ke depan kawasan ini kemudian bersama dengan pemerintah Kota Cirebon bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata mangrove, di mana ini akan menggabungkan banyak elemen. Dan kami berharap inisiasi ini juga bisa didukung oleh berbagai pihak sebenarnya. Tidak saja hari ini ISR dan Genbi dan warga RW 09, tapi juga oleh Pemkot dan juga oleh masyarakat yang ada di Kota Cirebon yang ingin melihat Kota Cirebon lebih maju di masa yang akan datang. Viewers, cukup seru ya kegiatan lingkungan di Hari Sumpah Pemuda ini. Semoga generasi muda bisa terus memaknai akan lahirnya Sumpah Pemuda. Harapan Michelle buat teman-teman di luar sana, generasi muda, supaya lebih sadar akan tingginya kesadaran untuk menjaga lingkungan, tempatnya diri sendiri, dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, sebagai Ketua Generasi Energi Bersih, saya harap teman-teman generasi muda, generasi milenial, generasi Gen X tidak terbatas dengan usia, dapat berkontribusi langsung terhadap alam gitu. Jadi kita nggak cuma komplain aja, tapi kita ada doer di sini. Bisa teman-teman lihat di sini pesertanya tuh beragam ya, dari mahasiswa, pemerintah, NGO, semua turut serta dalam aksi penanaman mangrove dan juga clean up ini. Mungkin bisa diawali dengan jangan membuang sampah sembarangan ya, karena ini sebenarnya sampah kan pasti bukan berasal dari sini, ini pasti dari kota-kota lain yang akhirnya akumulasi di sini. Mungkin itu step pertama.
Terus ini adalah salah satu usaha untuk bisa membantu meringankan krisis iklim ya. Ya, mengurangi pemanasan global dan juga bisa menyerap polusi ya yang lagi tinggi sekarang, polusi udara. Setelah kita melakukan ini, kami berharap kita bisa dapat lagi setelah kegiatan ini, kita dapat ke tempat dan ke kawasan yang lain di sekitar Cirebon yang mungkin membutuhkan bantuan kita untuk menanam mangrove dalam rangka pembangunan hutan yang lebih baik. Kalau pesan lebih untuk bersama-sama untuk menjaga lagi, melestarikan lagi, nggak harus ada kegiatan besar kayak gini. Dari masyarakat sekitar harapannya bisa kayak rutinan tiap minggu atau tiap bulan berriungan untuk bareng-bareng. Kalau bareng-bareng ya dirasa lebih enak, lebih enteng dan manfaatnya pun kembali kepada masyarakat sekitar juga. Gitu. Nah, viewers, kita udah selesai nih nanam mangrove-nya dan bisa dilihat ya di sini pantainya udah lumayan bersih dan semoga si tanaman mangrove ini nih bisa bertumbuh dengan baik. Semoga juga kegiatan kita hari ini bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana untuk ikut berkontribusi terhadap negara dan juga bumi kita karena kita juga butuh yang namanya pengurangan emisi dari aksi nyata kita nih. Oke, saya pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Generasi energi bersih bersama.